Shalom, selamat datang ke kebaktian online BM Gereja St. Michael. Mari kita mulakan ibadah kita dengan ucapan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Segembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tidak rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Bersama katakan firman-Mu, firman-Mu kebenaran yang ku pegang teguh di setiap waktu, di setiap waktu. Dengan segenap hati, dengan
Engkaulah kebenaran kami, yang telah menyelamatkan kami, yang memberikan kami hidup dan pengharapan. Selagi kami hidup Tuhan, kami mau menyembah Engkau, karena Engkau adalah kebenaran di dalam hidup kami. Oh haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Doa untuk hari ini kita ucapkan bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai kuasa sendiri untuk membantu diri kami. Peliharalah kami baik dalam tubuh maupun dalam rutin, agar kami dilindungi daripada segala bencana yang mungkin berlaku pada tubuh dan daripada segala pikiran yang jahat, yang mungkin menyerang dan menyakiti jiwa kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak mencegahnya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 13 hingga 21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Kristus. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Gereja Saint Michael dan semua malaikat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan saudara dan saudari secara atas talian. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum saya melanjutkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan, atas kasih setiamu, atas perlindunganmu ya Tuhan, yang sungguh besar di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi dapat terus menyembah Engkau, beribadah bersama ya Tuhan, walaupun secara atas talian. Tuhan, kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, akan bekerja dalam setiap pribadi kami. Saat kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan, urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita sangat diberkati karena kita dapat menyembah bersama kepada Allah yang hidup, yang telah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Saudara dan saudari, kita dapat melihat di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, di mana Allah telah menyatakan dirinya dengan nama yang khusus, supaya kita dapat mengenal Dia sebagai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang dimana hanya kepada Dia kita beribadah. Nah, pada pagi hari ini saudara, kita mau melihat bersama-sama firman Tuhan yang diambil daripada Yeremia pasal 23 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Dan pada hari ini kita mau melihat daripada firman Tuhan tentang nama Tuhan, yaitu Jehovah Sidkenu, ataupun yang bermaksud the Lord who is our righteousness. Dan di dalam petikan ini dinyatakan bahwa nama Tuhan adalah Tuhan keadilan. Mari kita lihat bersama-sama ya saudara dan saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana di dalam petikan ini adalah di mana Nabi Yeremia bernubuat yang bahwa di mana akan tiba hari di mana orang-orang akan hidup di dalam kedamaian dan mengakui Tuhan sebagai kebenaran. Dan di dalam konteks petikan ini ia berbicara tentang hari di mana Tuhan akan memerintah sebagai raja atas bangsa Israel, yang pada ketika itu pada zaman Yeremia mereka hidup mengikut kebenaran dan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak menuruti firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau berbicara, apakah manfaatnya untuk kita mengetahui bahwa nama Tuhan itu adalah Tuhan Sidkenu, Tuhan keadilan atau Tuhan kebenaran. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saudara dan saudari. Ayat yang pertama, celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba, gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang kedua, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari, di dalam ayat ini, ayat yang pertama, di mana Nabi Yeremia menubuatkan hukuman dan celaka ke atas para pemimpin rohani ataupun para imam, para nabi palsu Yehuda, karena mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di mana mereka tidak memperhatikan keadaan umat Allah sehingga membiarkan umat Allah hidup di dalam dosa. Dan oleh itu dikatakan di dalam ayat yang kedua, oleh itu Allah akan menghukum mereka. Oleh karena kehidupan mereka, yang perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari, kalau kita lihat di sini, Allah sendiri akan menghukum, dan Nabi Yeremia sendiri menegur perbuatan para pemimpin rohani. Meskipun mereka mengetahui kebenaran firman Tuhan, mereka tahu secara pikiran, tetapi mereka tidak mempraktikkan di dalam kehidupan mereka. Ini adalah masalah manusia ya saudara dan saudari. Masalah dosa manusia yang kita tidak dapat selesaikan sendiri. Oleh itu, apakah manusia ini dapat hidup dengan benar di hadapan Allah? Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang benar, Jehovah Sidkenu. Di dalam Ayub pasal 25 ayat 4 berkata, bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Nah, saudara dan saudari, ini adalah persoalannya.
Ini adalah masalah manusia. Dapatkah kita hidup benar di hadapan Allah? Walaupun kita mengetahui, kita tahu semua, kita pernah mendengar. Dan para pemimpin rohani umat Israel pada ketika itu, mereka adalah imam, mereka tahu hukum-hukum Taurat dan sebagainya. Tetapi mereka gagal, saudara dan saudari, untuk hidup di dalam kebenaran. Mereka gagal. Oleh itu, dapatkah kita manusia ini hidup benar di hadapan Allah? Karena tuntutan Allah itu sangat tinggi untuk kita dapat hidup benar di hadapan Dia. Nah, saudara dan saudari, bagaimanakah masalah manusia ini dapat diselesaikan? Kita tahu bahwa hanya Allah sahaja yang dapat menyelesaikan masalah dosa dan perbuatan manusia ini. Sehingga Dia sendiri yang akan bertindak. Mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Bersama-sama. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Ayat yang keempat. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi. Tidak terkejut. Dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari, banyak masalah di dalam kehidupan kita. Sehingga pada hari ini banyak pergumulan di dalam kehidupan kita. Yang kadangkala membuatkan kita jauh daripada Tuhan. Kita merasa takut. Kita hilang iman, keyakinan kita di dalam Tuhan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan akan bertindak. Dia sendiri akan bertindak untuk menyelamatkan, membawa orang Israel, umatnya kembali. Meskipun para pemimpinnya rohani mereka itu gagal, tetapi Tuhan sendiri akan membawa mereka kembali. Dan masalah ini hanya dapat diselesaikan oleh Allah sendiri. Dia sudah berjanji, ya Tuhan, Allah kita itu setia dengan janjinya kepada hamba-hambanya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan sehingga pada zaman Yeremia dan pada hari ini juga di dalam kehidupan kita. Kita lihat bersama-sama saudara dan saudari, apakah penyelesaian Allah untuk setiap masalah kehidupan manusia yang tidak dapat hidup benar di hadapan Allah. Apakah janjinya? Mari kita lihat di dalam ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Bersama-sama. Ayat yang kelima, sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat yang ke-6. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, saudara dan saudara, di sini Allah sendiri bertindak dan di mana Dia akan berjanji bahwa Dia telah menjanjikan kepada Daud, ya, bahwa Dia akan mengokohkan kerajaan Daud selama-lamanya, dan daripada keturunan Daud Dia akan membangkitkan seorang raja, ya, yang akan memerintah atas umat Israel dengan kebenaran dan keadilan. Di sini Tuhan berjanji bahwa Dia akan membangkitkan raja yang namanya disebut Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness, Tuhan keadilan kita. Dan siapakah yang dimaksudkan dengan tunas adil ini bagi Daud? Dia adalah Yesus Kristus. Di mana di dalam Injil dan 2000 tahun yang lalu telah digenapi kedatangan Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan namanya, apakah yang dapat dilakukannya? Yang pertama, di dalam ayat yang kelima, kita perhatikan bersama-sama, di mana Dia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan
dan kebenaran. Saudara dan saudari, saya telah melihat banyak orang ya, ada beberapa pribadi di mana kehidupan mereka diubahkan setelah mereka mengenal Tuhan Yesus. Setelah mereka membiarkan Yesus memerintah di dalam kehidupan mereka sebagai Raja, sebagai Tuhan. Karena kita tahu di sini dikatakan bahwa Yesus, dia akan penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmat, akan melakukan keadilan dan kebenaran. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9, kita lihat bersama-sama. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, kerana mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran kerana kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, Rasul Paulus ya, dia dididik sebagai seorang yang pakar, yang tahu tentang hukum Taurat, dan dia telah hidup ya sebagai seorang yang mengetahui ya hukum Taurat, ya saudara dan saudari. Tetapi di sini dia katakan setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, semuanya itu tidak berarti, karena dia mendapati bahwa kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus dan bukan semata-mata mentaati hukum Taurat. Karena apabila kita hidup dengan pengetahuan sahaja, ya, dengan kekuatan kita, dengan hikmat, sebab hikmat kita ini terbatas dan kita masih hidup di dalam dosa. Walaupun sehingga pada hari ini kita juga masih melakukan dosa, kita gagal. Kadang-kala kita gagal untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi kita bersyukur karena melalui Yesus, kita ada hubungan dengan Tuhan Yesus. Bagi kita yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, kita ada kekuatan untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, dengan ketaatan, dengan kebenaran yang ada di dalam Yesus. Meskipun mungkin kita pernah jatuh di dalam dosa, ya, tetapi kita masih ada harapan untuk kembali bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus, untuk kita dapat hidup damai dengan Allah, saudara dan saudari. Karena manusia tidak dapat hidup dengan benar tanpa Yesus. Sebab kebenaran yang sejati ini hanya ada di dalam Yesus. Itu yang pertama saudara dan saudari. Tunas adil yaitu Yesus dikatakan akan membawa keadilan dan kebebasan, kebenaran di dalam kehidupan kita. Yang kedua, tunas adil yaitu Yesus akan membawa pembebasan dan damai bagi umatnya di dalam ayat yang ke-6. Kita perhatikan tadi. Dan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30, di dalam ayat yang ke-6, tetapi oleh dia, 1 Korintus pasal 1 ayat 30, kita baca bersama-sama. Tetapi oleh dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita, yang membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ini adalah satu anugerah yang terbesar bagi kita saudara dan saudari. Pada hari ini, rancangan penyelamatan Allah itu tidak pernah gagal. Meskipun manusia seringkali jatuh di dalam dosa, meskipun kita mungkin gagal di dalam kehidupan kita, pada pagi hari ini kita diingatkan sekali lagi tentang nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Jehovah Sidkenu, Tuhan keadilan, the Lord our righteousness, Tuhan kebenaran yang dapat membawa kita untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan iman kita di dalam Yesus. Dan saudara dan saudari, akhir sekali, apabila kita mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan, namanya Tuhan keadilan, Jehovah Sidkenu, ini akan mendorong kita untuk kita dapat hidup damai dengan Allah. Karena Yesus sendiri telah melakukannya. Dia telah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, supaya kita dapat hidup damai dengan Allah. Sehingga kita memiliki kepastian karena iman kita di dalam Yesus, bukan karena perbuatan baik kita semata-mata, tetapi karena iman
kehidupan dan persekutuan yang erat kita di dalam Yesus. Setiap hari kita berdoa, membaca firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Setiap hari. Sehingga kita dapat hidup dalam iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Pada hari ini, saudara dan saudari, saya mendorong setiap kita untuk terus menyembah Tuhan, menyembah Dia, satu-satunya Tuhan yang benar di dalam kehidupan. Tidak ada lain, hanya Dia saja. Hanya Yesus satu-satunya kebenaran. Dia mengatakan, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Oleh itu kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita bertenang sebentar, saudara dan saudari. Mari kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah melalui Yesus, satu-satunya Allah yang the Lord our righteousness. Dikatakan di sini Tuhan keadilannya membawa kita kepada kebenaran yang sejati, membawa kita kepada kehidupan yang benar di hadapannya. Apa yang harus kita lakukan selain daripada memuji dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Dan pada ketika ini, dalam keadaan dunia yang tidak pasti, di dalam keadaan dunia yang coba mengheret kita untuk melemahkan iman kita, mari pada saat ini kita terus datang kepada Yesus, menyembah Dia. Kita mau terus mengakui dan menyatakan kerinduan kita untuk menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita mengangkat penyembahan ini bersama-sama. Katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Dengan segenap hati katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, ini kerinduan kami untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari sekali lagi katakan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang dapat, tiada kata yang dapat lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau
kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan, ini kerinduan setiap kami untuk terus hidup menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, sebab Engkau adalah Jehovah Sidkenu, the Lord our righteousness. Hanya kepadamu saja ya Tuhan kami meletakkan seluruh iman dan pengharapan dan kekuatan kami. Kami tidak dapat hidup benar tanpa Engkau Yesus. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan akan terus memberkati setiap kami, menguatkan kami, mendorong setiap kami ya Tuhan untuk hidup ya Tuhan sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau tidak pernah gagal di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau tidak pernah gagal ya Tuhan untuk memulihkan kami, untuk membebaskan kami ya Tuhan, supaya kami dapat terus menyembah Engkau ya Tuhan, terus dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji dan termulialah Engkau. Kami bersyukur dan menyerahkan seluruh hidup kami. Semuanya ini hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sama-sama katakan, amin. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Allah bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu jadikan olehnya, untuk kita manusia, untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria, dan menjadi manusia. Karena kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu. Selamat datang ke kebaktian dalam talian Gereja St. Michael. Dan pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada 3 pengkhotbah kita pada pagi ini, iaitu Kenneth Tan di bahagian bahasa Inggeris, dan Pastor Siuki bahagian Hakka, dan juga Pastor Florence di kebaktian BM. Jadi ini adalah satu minggu yang sangat istimewa kerana ketiga-tiga mereka adalah prayer coordinator untuk doa untuk seluruh dasis kita. Jadi terima kasih Canon, terima kasih pastor kita ya. Yang kedua adalah kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Jadi sila sediakan roti dan air anggur, dan juga sediakan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi ini. Yang seterusnya adalah pembukaan ibadah umum. Sekali lagi diingatkan ada 4 kebaktian. Yang 3 kebaktian di St. Michael, 16 hari bulan kebaktian Inggris, kemudian 23 kebaktian Hakka, 30 kebaktian BM, dan di St. Gabriel juga ada satu kebaktian BM pada 23 hari bulan
Ogos ya. Jadi kerana tempat adalah terhad kerana SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, jadi kamu perlu reserve tempat duduk untuk ibadah pada hari Minggu. Jadi kamu boleh lakukan dengan mengisi borang Google. Saya sudah lihat ada ramai yang sudah mengisi borang Google, ataupun kamu boleh buat panggilan telefon ke pejabat gereja, beritahu nama, nombor telefon dan kebaktian yang mana yang kamu mau ikuti, ataupun kamu boleh datang ke pejabat gereja untuk reserve tempat duduk anda ya. Seterusnya adalah mesyuarat agung tahunan pada 13 hari bulan September. Seperti yang saya beritahu, tahun ini juga ada pemilihan PCC yang baru, jadi borang pemilihan pencalonan sudah pun sedia. Jadi kamu boleh datang ke pejabat gereja untuk mengisi borang pencalonan PCC yang baru ya. Persekutuan doa dalam talian pada hari Rabu, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya tahu bukan saja jemaah kita, tapi juga jemaah dari gereja lain juga mengikuti persekutuan doa dalam talian ini. Jadi tiap-tiap minggu, kalau kita tambah English Cina dengan BM, kita ada lebih daripada 300 view yang menonton persekutuan doa kita ya. Jadi saya mau mendorong kita sama-sama kita berdoa untuk negara kita, berdoa untuk dunia, untuk gereja, dan juga berdoa untuk Bandar Sandakan dan juga satu sama lain ya. Setiap hari Rabu pukul 8 malam. Yang terakhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan ya. Terima kasih atas pemberian dan juga persembahan kita yang setia kepada Tuhan, di mana kita lihat pekerjaan Tuhan terus maju di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih atas kemurahan hati saudara-saudari. Saya juga mengucapkan terima kasih di masa-masa ini juga kita juga terima persembahan kesyukuran dan juga persembahan khas ya. Contohnya ada persembahan yang khas untuk membeli alat-alat untuk membuat rakaman ya, live streaming, recording equipment. Jadi semoga Tuhan mengingati setiap kita bila kita menghormati Tuhan kita dengan pemberian kita. Jadi itu saja pengumuman pada pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu kepada kami pada hari ini. Bapa, kami ingin berdoa untuk perlindungan Tuhan bagi mereka yang berisiko lebih tinggi, khususnya warga tua dan kanak-kanak, daripada jangkitan virus, supaya mereka sentiasa berada dalam keadaan yang terlindungi. Begitu juga kami berdoa untuk perlindungan dan campur tangan Tuhan terhadap peningkatan jumlah jangkitan COVID-19 di negara kami, Malaysia. Kami berdoa supaya hikmat dan pimpinan Tuhan kepada Kementerian Kesehatan kita untuk menangani klaster baru yang ada pada saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di seluruh distrik Sabah agar Roh Kudus memimpin dan memberi kuasa kepada umat Tuhan dan para pemimpin ketika mereka meneruskan ibadah di gereja masing-masing. Mohon perlindungan Tuhan ketika bangunan gereja mula dibuka kembali. Kami juga berdoa untuk inovasi yang seling tanpa menjejaskan isi kandungannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk perlindungan Tuhan yang berterusan dan memimpin pimpinan Tuhan kepada pelayanan gereja kami di bawah pimpinan Asdekan Yong, khususnya Tuhan pelayanan warga emas dengan pembagian makanan pada hari Jumaat depan. Bapa, kami mohon perlindungan dan pimpinan-Mu, begitu juga kami berdoa untuk pembukaan semula ibadah gereja pada 16 Ogos agar tertakluk kepada syarat SOP yang telah ditentukan oleh pihak kerajaan.
Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita pada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal, serta beriman, dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Akuan dosa bersama-sama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sama manusia, baik dalam pikiran dan perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita berdiri. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu berserta kamu. Dan berserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Kerana segalanya adalah pemberian-Mu dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, angkatlah hatimu. Kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajipan kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus, tiga oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Sama-sama. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima karunia-karunia ini, roti dan air anggur,
menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga selepas habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Sama-sama kita isytiharkan. Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian dari satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu, serta menerima dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara-saudara dalam Kristus, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan kekal. Amin. Dan kita boleh mengambil perjamuan kudus sekarang. Sekarang mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Sama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesyukuran sama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di syurga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya.
Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin.